Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami atas nama majelis mengucapkan selamat malam. Ibadah keluarga malam ini ditayangkan dari kediaman keluarga Bapak Katim, yaitu Sektor 1. Pelayan firman adalah Ketua Majelis Jemaat GPB Immanuel Semarang. Dan kiranya firman yang tertabur menjadi berkat dalam rumah tangga dan keluarga kita sekalian. Teriring salam dan doa dari keluarga Katim, kami mengucapkan selamat beribadah. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menghadap Tuhan. Dengan berdiri kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 baitnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 18 baitnya yang pertama. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, dalam kebersamaan dengan keluarga, kami mau beribadah kepadamu. Dan kiranya ibadah ini berkenan di hadirat-Mu, dan dalam bimbingan Roh Kudus, kami juga menerima terang firman-Mu yang dibacakan, dan kami merenungkannya untuk bertumbuh dalam kasih-Mu. Amin. Bapak saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali saya undang untuk berdiri. Kita membuka Alkitab dari surat Roma pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Surat Roma pasal 5, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 berkata demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak saudara disilakan duduk kembali. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma ini, secara khusus dalam pasal 5 ayat 6 sampai ayat ke-11, kita diperhadapkan dengan
pemahaman tentang baik dan benar. Seperti tadi yang disinggung oleh Paulus, bahwa ada orang yang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik, maaf, sebab itu mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, tidak ada orang yang berani mati. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, antara baik dan benar, mana pilihan Bapak Ibu? Kalau kita bicara baik, belum tentu benar. Karena dalam kehidupan praktis kita sering kita jumpai banyak orang yang dia punya tujuan baik, tetapi caranya tidak benar. Kalau dulu saya masih kecil ada film tentang Robin Hood. Robin Hood itu dia mencuri milik orang-orang yang besar, orang kaya. Hasil curiannya diberikan kepada mereka yang miskin. Tujuan dari Robin Hood itu baik, bukan? Tetapi apakah mencuri itu dibenarkan? Jadi apa yang baik belum tentu benar. Tetapi yang benar sudah pasti di dalamnya dipenuhi juga dengan kebaikan. Itu bedanya benar dengan baik. Itu sebabnya sekali lagi Paulus mengatakan sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Paulus memperhadapkan kita tentang benar dan baik? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya Paulus ingin memberikan satu landasan iman yang tepat kepada jemaat yang ada di Roma. Bahwa terkait dengan itu, bahwa kita sebagai orang yang percaya oleh Kristus adalah orang-orang yang sudah menerima kasih-Nya. Kasih Allah kepada kita tentu melalui Kristus yang diyakini, diimani oleh kita sebagai anak Allah. Dan dikatakan di sana bahwa kasih Allah itu dinyatakan kepada kita pada saat kita berdosa. Bagaimana Kristus berkorban menyelamatkan kita karena dosa. Dan sekali lagi, karya Kristus adalah karya kasih Allah kepada kita. Yang menarik Bapak Saudara, di sana dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Jadi kata dibenarkan itu harus kita garis bawahi. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih Allah, diselamatkan dari dosa, tentu bagaimana kita hidup? Ayat yang ke-9 tadi mau memberikan jawaban kepada kita. Bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran, bukan sekedar baik. Kita sudah dibenarkan, itu berarti kita harus hidup di dalam kebenaran. Kebenaran siapa? Tentu kebenaran Allah, bukan kebenaran kita. Karena kebenaran kita bisa saja salah, tapi kebenaran Allah mutlak, benar, ya benar. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita saat ini masih merayakan Paskah, dalam semangat Paskah,
Melalui Paskah kita diberitakan bahwa Yesus menang dari kematian dan dia hidup. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, refleksi dalam Paskah. Lalu kalau dia sudah hidup, untuk apa? Kalau dia tidak hidup di dalam hidup kita. Kalau dia hidup dalam kita, maka kita pun akan hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya Paskah bukan sekedar sebuah kemasan acara Paskah, telur Paskah dan perlombaan-perlombaan dan sebagainya dalam kondisi yang normal. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar sukacita atau kegembiraan. Tapi panggilan kita adalah menikmati, merayakan Paskah. Sekali lagi, seperti yang sudah saya khotbahkan di hari Paskah kemarin, bahwa bagaimana kita menghidupi hidup Kristus di dalam hidup kita. Maka surat Paulus ini memberikan jawaban kepada kita. Menghidupi Kristus dalam hidup kita adalah melakukan kebenaran. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, konteks jemaat Roma ini, di sana sebenarnya kehidupan jemaat Roma ini dipenuhi dengan perselisihan. Ada dua golongan, yang satu merasa golongan yang kuat, yang satu merasa golongan lemah. Perseteruan ini adalah orang-orang Yahudi, Kristen, dengan orang-orang non-Yahudi, Kristen. Dalam hal ini khususnya Yunani. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada pertengkaran di antara mereka. Siapa yang kuat? Mereka satu dengan yang lain, saling merendahkan satu dengan yang lain. Maka di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma ini, Paulus ingin mendamaikan mereka. Itu sebabnya di dalam ayat ke-11 di sana dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kalau kita sudah diperdamaikan oleh Kristus, oleh Allah, dengan Allah maksud saya, maka kehidupan kita sekarang ada di dalam perdamaian. Dan perdamaian itu adalah sebuah kebenaran. Jadi, apa yang menjadi harapan Paulus kepada jemaat di Roma? Bahwa jemaat di Roma itu saling mau memahami, mengerti satu dengan yang lain. Saling tolong-menolong, saling melengkapi, saling mengisi satu dengan yang lain. Sehingga mereka hidup di dalam kedamaian. Demikian juga Bapak Saudara dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kadangkala dalam rumah tangga dan keluarga kita, pada saat-saat tertentu, kita kehilangan kedamaian. Dalam rumah tangga dan keluarga kita. Bilakah kita kehilangan kedamaian? Ketika kita ada dalam sebuah perselisihan. Perselisihan antara suami dan istri, orang tua dengan anak-anak. Maka ketika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan, maka dalam rumah tangga dan keluarga itu dipenuhi dengan ketidakdamaian. Oleh sebab itu, bagaimana Paskah seharusnya juga menjadi perayaan dalam rumah tangga dan keluarga kita. Kalau Paskah itu menjadi perayaan dalam rumah tangga dan keluarga kita, maka di dalam rumah itu pastilah kebenaran itu diperjuangkan. Sehingga ketika kebenaran itu menghidupi keluarga kita, kebenaran itu menghidupi rumah tangga kita, maka di sana pasti ada kedamaian. Dan itulah kehendak Allah di dalam Kristus.
Kristus mau dicela, mau dihina, mau disalib, mati, dan bangkit. Sesungguhnya hanya untuk sebuah perdamaian. Perdamaian Allah dengan kita. Perdamaian antar kita satu terhadap yang lain. Antar suami dan istri, antara orang tua dan anak. Hiduplah berdamai dan rayakanlah Paskah. Berilah ruang Paskah dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Amin. Kita sambut perenungan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 405. Kidung Jemaat 405, baitnya yang ketiga. Kidung Jemaat 405, bait yang ketiga. Kaulah bagiku tempat berteduh, dan sisa berikutnya kita nyanyikan bersama. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Kita naikkan syafat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih. Kalau pada malam ini kami diingatkan bagaimana kami memberi ruang di dalam merayakan Paskah. Dan ketika rumah tangga dan keluarga kami memiliki ruang untuk sebuah perayaan Paskah, maka dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami pun menghidupi Engkau yang hidup, Engkau yang sudah menyelamatkan kami, Engkau yang sudah membenarkan kami, Engkau yang sudah memperdamaikan kami. Dan ketika dalam rumah tangga keluarga kami memiliki ruang untuk sebuah Paskah, maka kami sebagai suami istri, berikan kami kemampuan untuk menjaga kebenaran, menjaga kedamaian dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami. Bagaimana relasi di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami? Biarlah relasi itu dibangun di dalam Kristus yang hidup, sehingga di dalam seisi rumah tangga keluarga kami adalah kehidupan yang saling melengkapi, kehidupan yang saling menyayangi, saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling iri hati. Tapi biarlah kasih Kristus yang hidup itu boleh menyala-nyala di dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami. Sehingga ya Tuhan, ya Bapa, cinta kasih-Mu boleh nyata, terpancar dari kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Ya Tuhan, ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kehidupan rumah tangga keluarga kami. Para tetangga yang berbeda di dalam keyakinan iman. Biarlah kiranya kami juga dimampukan untuk berdamping di dalam kebersamaan dengan mereka. Untuk itu ya Tuhan, ya Bapa, kami juga berdoa untuk mereka. Biarlah kiranya Engkau juga berkati kehidupan mereka. Bahkan Engkau juga menolong kesusahan-kesusahan mereka.
seperti Tuhan di dalam cinta kasih Tuhan yang senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Di tengah-tengah tantangan dan pergumulan, biarlah kiranya Tuhan tetap menopang kehidupan gereja kami, persekutuan yang juga dalam milik Tuhan ini. Biarlah Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang menyertainya. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah di dalam tumbuh dan kembang gereja kami, Jemaat Immanuel Semarang, terus ada di dalam topangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami pemulihan melalui upaya-upaya terapi, dimanapun saudara-saudara kami ada. Biarlah mereka juga mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka mampu menghadapi realitas kehidupan yang harus mereka hadapi. Demikian juga mereka yang sedang berkesusahan, biarlah mereka juga mendapatkan lawatan dan kekuatan dari Tuhan. Secara khusus Tuhan Bapa, kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Catim bersama Ibu di tempat ini. Di tengah-tengah masa tua yang mereka jalani, yang mereka nikmati, biarlah kiranya Tuhan terus menopang Bapak Catim dan Ibu di dalam menikmati hari-hari yang adalah anugerah Tuhan. Di dalam pengharapan-pengharapan Bapak Catim dan Ibu, baik terhadap kehidupan mereka masing-masing, tapi juga untuk kehidupan anak-anak mereka. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang menjadi pengharapan Bapak Catim dan Ibu bagi kehidupan anak-anaknya, biarlah kiranya Tuhan, Engkau berkenan untuk mewujudkannya, dan berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi Bapak Catim dan Ibu, terutama di masa-masa pandemi ini. Biarlah kedua orang tua kami ini, mereka boleh lepas dari ancaman pandemi ini, dan dengan kesehatan yang dari Tuhan, maka mereka memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Demikian juga anak-anaknya, biarlah kiranya Tuhan, seluruhnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu, baik yang ada di Semarang maupun yang ada di Jerman, biarlah kiranya Tuhan Bapa, Engkau menopang seluruh anak-anak di dalam pergumulan, di dalam pengharapan mereka masing-masing. Kami percaya ya Tuhan ya Bapa, ketika Engkau menjaga dan juga memelihara kehidupan mereka, maka mereka semua akan terus bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang Engkau berlakukan bagi keluarga Bapak Catim, Engkau juga berkenan memberlakukannya di dalam setiap kehidupan kami, rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Bapa, inilah doa syafaat kami. Apa yang tidak terkatakan dan tidak terucapkan, biarlah Engkau yang menggenapi dan Engkau yang menyempurnakannya. Karena doa ini kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan bersama dengan didasari apa yang tertulis di dalam Alkitab
Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-24 yang berkata demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah firman Tuhan. Dengan pundi diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 288, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 288, baitnya yang pertama. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, karena kami memberikannya kepadamu dengan sukacita. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Tetaplah perhatikan protokol kesehatan dan tetap waspada. Tetap waspada. Jangan lupa memakai masker. Dan sampai jumpa di hari Rabu yang akan datang. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 374. Kidung Jemaat 374, baitnya yang pertama. Ku bersandar padanya, ku berharap selamanya. Ku bersandar padanya, ku berharap selamanya pada Tuhan Allah Bapa sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih karuniamu, pertolongan dan penyertaan Roh Kudusmu, kiranya menyertai kami sekalian, dari sekarang dan selamanya. Amin. Dengan demikian ibadah sektor selesai. Tuhan memberkati kita semua.